Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbagi sukacita Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Semua bergembira. Semua semangat. Bersukacita. Tentu saja kita bersukacita karena sudah 4 minggu kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Dan inilah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang menjadi sukacita kita semua. Sukacita kita diungkapkan dengan banyak hal. Beberapa orang selama beberapa hari ini mempersiapkan kandang Natal yang sungguh luar biasa. Anak-anak muda mempersiapkan pohon Natal yang ada di depan gereja. Yang lain latihan kur berminggu-minggu. Ya.
Yang lain juga bersih-bersih. Yang lain lagi banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyambut kedatangan hari Natal ini. Dan inilah saatnya kita bersukacita karena kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tadi mendengarkan dalam bacaan pertama, di mana Yehuda yang katanya orang pilihan Allah, ternyata tidak sedang baik-baik saja. Ternyata ada sesuatu sedang tidak baik-baik saja. Mereka berada dalam situasi gelap atau kegelapan karena dosa. Karena mereka sedang dipimpin oleh orang yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan ini sangat berpengaruh bagi Yehuda. Tetapi dalam situasi yang demikian Allah tidak tinggal diam. Allah tetap memberikan kabar gembira. Allah tidak ingin mereka pergi atau terpisah lebih jauh dari Allah. Sehingga Allah memberikan atau menjanjikan keselamatan. Keselamatan yang diungkapkan dalam bacaan pertama tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita melihat dari keselamatan akan kedatangan dari seorang putra. Sang putra ini akan mengalami penderitaan karena dosa manusia. Namun, yang perlu diingat adalah kekuasaannya tidak pernah berkesudahan. Dikatakan, itulah hari sukacita. Itulah hari sukacita. Seperti layaknya seorang petani yang merasakan sukacita waktu panen. Kita tahu bahwa seorang petani harus menunggu beberapa tahun, beberapa bulan maksud saya, untuk menikmati hasil panenannya. Untuk menanam padi misalnya, mereka harus mempersiapkan tanah terlebih dahulu. Mencangkul, membajak, mengairi, menyemai padi, menanam padi, menunggu 2 bulan atau 3 bulan, dan akhirnya dapat panen, yaitu beberapa padi yang mungkin dikonsumsi untuk kita semua. Itulah proses. Proses yang tidak mudah, tetapi pada akhirnya membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi sang petani tersebut. Kegembiraan yang kita rasakan, yang didapat oleh petani, juga diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama juga kita yang tidak bisa bercocok tanam di tempat ini. Kegembiraan sang petani dibagikan kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bagaimana sukacita juga dialami atau dirasakan oleh Yosef dan Maria berkat kelahiran Yesus. Meskipun tidak memiliki tempat penginapan untuk bersalin, hal itu tidak mengurangi rasa sukacita dari mereka. Seperti para petani yang bersukacita atas panenannya, dan kesukaan itu berdampak bagi banyak orang, termasuk kita. Sukacita yang dialami oleh keluarga Yesus juga berdampak bagi orang lain. Pertama-tama kita mendengarkan bagaimana tadi para gembala mendapat berita sukacita itu yang disampaikan oleh seorang malaikat. Berita itu menurut yang disampaikan oleh malaikat adalah sebuah kesukaan besar. Kesukaan yang bukan hanya untuk keluarga Yosef dan Maria saja, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Sang Juru Selamat
yaitu Yesus Kristus, telah lahir di kota Daud, dan sukacita itu disambut dengan sorak-sorai untuk memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para gembala, meskipun sering dianggap sebagai orang pinggiran, menjadi yang pertama untuk menerima kabar keselamatan, menerima kabar kelahiran Yesus. Kesigapan mereka menunjukkan pentingnya kesiapan dan kesediaan total untuk menjumpai Yesus. Dan setelah bertemu dengan Yesus, para gembala mengalami pembaruan hidup dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan kasih Allah mengubah mereka menjadi pribadi yang optimis dan penuh dengan sukacita. Kelahiran Yesus menjadi rahmat keselamatan yang nyata bagi kita semua. Dan keselamatan itu membutuhkan jawaban dari diri kita. Ketika kita sudah ditawari keselamatan yang datang dari Allah, apa jawaban kita? Kita bisa menjawab dan menerima keselamatan itu dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab rahmat keselamatan itu membimbing kita untuk turut dalam persatuan dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Natal mendorong umat untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan belas kasih, serta menghadirkan kasih Allah dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Natal mengajak umat untuk berbela rasa dan terlebih dalam menghadirkan damai kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk bekerja sama bersama orang-orang yang beragama lain dan budaya lain dalam membela mereka yang lemah, miskin, dan tertindas, serta mendukung keadilan dan kelestarian lingkungan sebagaimana tertuang dalam pesan Natal KWI dan PGI tahun 2024 ini. Allah yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus adalah tanda kasih-Nya kepada dunia. Kasih ini membimbing umat untuk memperkuat harmoni dengan sesama dan alam. Dan mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sukacita Natal yang dapat kita bagikan untuk orang lain juga dengan cara kita masing-masing. Sehingga sukacita Natal ini sungguh berarti bagi kita. Dan semoga sabda Tuhan dapat menyegarkan hati kita untuk menyambut Natal sekarang dan selama-lamanya. Amin.